Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alia Syifaul Faizah. Di sini kita akan membahas kegiatan belajar 6, yaitu peran public relation dalam mengatasi krisis dan penurunan reputasi. Pada materi ini dibahas tentang peran public relation atau PR dalam mengatasi krisis dan penurunan reputasi organisasi. Topik ini penting karena dalam dunia organisasi maupun perusahaan, krisis bisa terjadi kapan saja dan dapat berdampak besar terhadap reputasi yang telah dibangun dalam waktu yang lama. Yang pertama ada peran public relation dalam organisasi. Public relation atau PR merupakan fungsi manajemen yang bertugas mengelola komunikasi antara organisasi dan publiknya, baik internal maupun eksternal. Ketika terjadi krisis, peran PR menjadi sangat penting karena mereka bertanggung jawab dalam 1. Menyampaikan informasi, yang kedua, menjaga hubungan dengan publik, yang ketiga, memulihkan reputasi organisasi. Menurut Catlip, Center, dan Broom, terdapat 4 peran utama PR. Yang pertama, communication technician, yaitu bertugas membuat konten komunikasi seperti siaran pers, media sosial, dan publikasi lainnya. Kedua, expert prescriber, yaitu sebagai penasihat ahli yang menganalisis situasi dan memberikan strategi komunikasi yang tepat. Yang ketiga, ada communication facilitator, yaitu menjadi penghubung antara organisasi dan publik agar komunikasi berjalan dua arah. Keempat, problem solver facilitator, yaitu berperan langsung dalam menyelesaikan masalah dan terlibat dalam pengambilan keputusan strategis dan krisis. Dari keempat peran ini, dapat disimpulkan bahwa PR tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan organisasi. Yang kedua, poin kunci manajemen krisis. Dalam menghadapi krisis, organisasi harus memiliki manajemen krisis yang baik. Beberapa poin kunci dalam manajemen krisis adalah: yang pertama, analisis situasi, yaitu memahami penyebab, dampak, dan pihak yang terlibat dalam krisis. Situasi darurat atau krisis yang terjadi secara menyeluruh. Menurut Winardi 2013, identifikasi masalah secara langsung memasuki wilayah analisis. Setelah masalah atau krisis diidentifikasi, maka analisis akan mendeterminasi, antara lain berupa penyebab, dampak yang ditimbulkannya, serta faktor-faktor yang terlibat. Kedua, perencanaan dan koordinasi tim, yaitu menentukan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana alur komunikasi, dan langkah yang harus dilakukan. Rencana ini memasukkan langkah-langkah yang harus diambil, peran dan tanggung jawab individu atau tim, serta aliran dan saluran komunikasi yang jelas. Ketiga, respon cepat dan komunikasi efektif. Karena publik mengharapkan tanggapan yang cepat, komunikasi harus jelas, akurat, dan transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Keempat, manajemen media dan stakeholder, yaitu menjadi hubungan dengan media, pelanggan, karyawan, dan pihak lain agar tetap percaya pada organisasi. Yang kelima, pengelolaan pesan dan reputasi online, terutama di era digital, di mana informasi cepat menyebar melalui media sosial, yakni peran petugas public relation dalam merancang pesan-pesan yang tepat untuk berbagai halayak selama krisis, memastikan adanya konsistensi pesan dalam komunikasi dan menghindari kebingungan atau kesalahpahaman yang lebih lanjut. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi digital saat ini, petugas public relation juga bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola reputasi organisasi di media sosial dan platform daring lainnya. Keenam, evaluasi krisis, yaitu menilai bagaimana penanganan krisis dilakukan dan apa dampaknya. Petugas public relation juga menggunakan analisis tersebut untuk mengevaluasi secara komprehensif respon krisis, bahkan setelah situasi terkendali. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi kekurangan dan kelebihan serta mengekstrak hikmah atau pelajaran yang dapat diterapkan di masa depan. Ketujuh, perbaikan berkelanjutan, yaitu memperbarui strategi berdasarkan pengalaman agar lebih siap menghadapi krisis di masa depan. Pada dasarnya, rencana manajemen krisis adalah dokumen dinamis,
maka dapat diperbaharui sesuai kebutuhan dan dapat dipelajari dari pengalaman krisis sebelumnya. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, organisasi dapat meminimalkan dampak negatif dari krisis. Yang ketiga, identifikasi publik. Identifikasi publik dalam manajemen krisis mengacu pada tindakan mengenali dan memahami pihak-pihak yang berkepentingan, juga masyarakat luas atau publik yang mungkin saja terpengaruh oleh krisis tersebut. Berikut langkah-langkah penting berikutnya adalah identifikasi publik. Public relation harus mengetahui siapa saja pihak yang terdampak oleh krisis, seperti karyawan, pelanggan, investor, media, dan masyarakat umum. Tujuan identifikasi publik adalah yang pertama, mengetahui kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Yang kedua, menentukan strategi komunikasi yang tepat. Yang ketiga, mendapatkan dukungan dari publik. Dengan memahami publik, organisasi dapat merespon krisis dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Yang keempat, analisis psikografis. Selain identifikasi publik, penting juga melakukan analisis psikografis. Analisis ini berfokus pada sikap, nilai, motivasi, dan perilaku psikologis publik. Dengan analisis ini, PR dapat membuat pesan yang lebih relevan dan personal, mengantisipasi reaksi emosional publik, menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif. Sehingga komunikasi yang dilakukan tidak hanya informatif, tetapi juga mampu menyentuh sisi emosional publik. Yang kelima, variabel reputasi dan krisis cluster. Selanjutnya adalah variabel reputasi dan krisis cluster. Dua konsep yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen krisis adalah variabel reputasi dan krisis cluster. Keduanya membantu organisasi memahami dan bereaksi secara lebih efektif terhadap situasi darurat atau krisis. Variabel reputasi meliputi kepercayaan, integritas, kualitas produk atau layanan, dan tanggung jawab sosial. Reputasi ini dibangun dalam waktu lama, namun bisa rusak dengan cepat saat krisis. Sedangkan krisis cluster adalah pengelompokan jenis krisis, seperti krisis reputasi, krisis industri, krisis lingkungan, dan yang lainnya. Dengan mengelompokkan krisis, organisasi dapat lebih mudah menentukan strategi penanganan yang tepat. Sebagai kesimpulan, public relation memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi krisis dan penurunan reputasi. Keberhasilan penanganan krisis sangat ditentukan oleh 1. Kecepatan respon, yang kedua, ketepatan strategi komunikasi, dan yang terakhir adalah kemampuan memahami publik. Dengan manajemen krisis yang baik, organisasi tidak hanya dapat mengatasi krisis, tetapi juga memulihkan bahkan memperkuat reputasinya. Yang terakhir adalah rangkuman. Public relation dalam sebuah organisasi memegang peranan penting, tidak hanya dalam membangun citra, reputasi, dan membina hubungan baik dengan para halayaknya, namun juga dapat berperan aktif ketika krisis menimpa organisasi. Ketika sebuah organisasi terjadi krisis, public relation harus merespon secara cepat untuk meminimalisir dampak yang berpengaruh pada turunnya reputasi organisasi. Tim manajemen krisis perlu mengambil beberapa langkah penting untuk mengatasi penurunan reputasi organisasi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memahami poin-poin kunci pada rencana manajemen krisis yang telah dibuat oleh tim. Langkah lainnya adalah identifikasi publik dan analisis psikografis. Kedua rencana ini dapat membantu organisasi merespon krisis dengan baik, secara efektif dan sesuai dengan para pemangku kepentingan. Praktisi public relation dalam tim krisis juga harus mempertimbangkan variabel reputasi dan kluster krisis sehingga dapat menyusun langkah strategi dalam mengatasi krisis agar tidak terjadi atau dapat meminimalisir penurunan reputasi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.